Tuhan adil. Setiap orang dianugerahi otak. Tidak ada orang yang tidak berotak. Tetapi tidak setiap orang sadar bahwa dia punya otak. Karena dia tidak berpikir. Jadi tidak diaktifkan. Jadi orang itu berpikir itu adalah otak yang diaktifkan. Mengaktifkan otak itu tidak dengan sembarang kerja. Membaca, menulis, merenung, berpikir. Itu otak aktif. Nah, hanya otak yang aktif menghasilkan nalar, akal. Daud Yusuf lahir di Sumatera Utara 8 Agustus 1926. Lahir dari pasangan Muhammad Yusuf dan Siti Jasiah. Daud dibesarkan dalam kehidupan keluarga yang sederhana. Namun, cara berpikir dan pandangan hidup kedua orang tuanya yang luas melampaui orang pada masanya, mampu membawa Daud menjadi anak yang sukses. Daud memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1959. Kemudian, ia melanjutkan studinya ke Sorbonne, Prancis, dan meraih 2 gelar doktor, yakni Ilmu Keuangan Internasional dan Hubungan Internasional, serta Ilmu Ekonomi. Ya, saya beruntung punya orang tua yang sangat concern pada pendidikan anak-anaknya. Walaupun mereka sendiri tidak pernah mengenyam pendidikan modern. Di zamannya ketika itu, abad 19, mereka bersekolah di madrasah. Kami kan berlima, nomor 1, 2, 3 perempuan, saya nomor 4, yang kelima laki-laki juga. Jadi saya memang anak keempat tapi laki-laki tertua. Dan kita biasa di Sumatera, laki-laki itu kan jadi harapan ya. Jadi Pak Daud, kami dapat memberikan kalian perlindungan rumah, makan, pakaian. Tapi kami tidak bisa memberikan kau ilmu pengetahuan. Jadi itu harus kau cari. Jangan pikirkan pembiayaannya, kami yang akan mencari. Jadi itulah saya terus sekolah. Di tahun 1958, Daud Yusuf menikah dengan Sri Sulastri, sahabatnya di Sekolah Menengah Atas Yogyakarta. Daud dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Sri Sulaksmi Damayanti. Dalam keluarga, Daud dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin. Bapak di rumah dan bapak di luar beda. Bapak itu periang, suka joking. Bapak itu demokratis. Bapak itu melakukan segala sesuatu yang bisa menjadi panutan saya dan sebenarnya semua orang juga gitu. Jadi Bapak itu semua itu terencana, teratur, sistematik, dan Bapak pun orangnya seperti itu. Jadi itu jadi panutan kami semua. Kita tidak perlu show off, kata Bapak. Kalau kita itu ada isinya di kepala, tanpa kita show off, orang akan berpaling pada kita.
Pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 1978, Daud Yusuf terkenal karena kebijakannya memperkenalkan normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKKBKK, yang pada intinya dimaksudkan untuk membersihkan kampus dari kegiatan-kegiatan berpolitik. Menurut Daud, kegiatan politik hanya boleh dilakukan di luar kampus. Sementara, tugas utama mahasiswa adalah belajar. Dengan kebijakannya ini, Daud menghapuskan Dewan Mahasiswa di universitas-universitas di seluruh Indonesia dan praktis melumpuhkan kegiatan politik mahasiswa. Ya karena kampus tidak normal, maka dinormalkan. Nah, mengapa kampus tidak normal? Karena kampus itu tidak tergolong pada komunitas politik. Di setiap masyarakat manapun itu terdiri dari masyarakatnya ya. Ada komunitas politik, komunitas ilmu pengetahuan, komunitas bisnis, komunitas religius, komunitas artistik segala macam. Nah, mahasiswa di sini hendak menjadikan komunitas ilmiah bagian dari komunitas politik. Itu yang saya kira keliru. Masing-masing ada tugas. Mahasiswa di kampus itu harus memperlakukan ilmu sebagai pengetahuan. Jadi ada ilmunya, pelajarilah itu. Jadi sebelum mereka itu ingin mengatur masyarakat, mereka harus mengatur cara berpikirnya dulu. Karena mahasiswa waktu itu kan sedang euforia, bisa menjatuhkan rejim, diululukan sebagai pahlawan. Boleh aja, nggak jarang. Jadi yang saya larang mereka itu berpolitik di dalam kampus, tidak dalam artian pengetahuan. Jadi, nah karena masyarakat tidak ngerti, jadi mereka, dan ini anak muda yang baru dijadikan pahlawan, maka mereka anggap saya melarang, saya tidak melarang politik, tetapi politik dalam artian konsep di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Daud Yusuf juga mengeluarkan keputusan yang melarang libur selama masa bulan puasa. Beliau pula yang telah mengubah kalender akademik dari bulan Januari menjadi bulan Juli. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk menguasai ilmu pengetahuan melalui pikiran yang disebut akal, yang saya terjemahkan dalam nalar. Jadi sebetulnya Islam itu adalah a religion of reason, bukan a religion of fear. Kita disuruh Tuhan itu justru membaca, belajar pada waktu bulan Ramadan. Bukan untuk tidur. Bahkan Saudi Arabia tidak libur bulan puasa. Malaysia yang negara berdasarkan Islam tidak libur. Pakistan tidak libur. Kok kita libur? Nah waktu itu diliburkan karena dianggap itu sebagai simbol keislaman oleh orang-orang yang mengaku dirinya Islam atau partai Islam. Jadi saya menentang mereka. Karena pada waktu itu sudah cukup banyak orang yang pelin-pelan, orang yang tidak mau berterus terang ya, mencari zona nyaman menurut Pak Jokowi barusan ini ya, harus keluar dari zona nyaman. Ya. Daud langsung kalau memberi komentar dan memberi catatan-catatan itu. Kadang-kadang ini kurang bisa diterima ya, atau disalah mengerti.
Tapi beliau sebetulnya merumuskannya secara tegas dan baik. Saya berani karena saya anggap saya betul. Kalau memang saya itu salah menafsirkan ajaran Islam, Tuhan akan menghukum saya, bukan mereka. Dan nama saya kan nama dua nabi, Daud Yusuf, David Yosef. Dan dua-duanya itu cemerlang toh. Bagi saya itu berat itu. Nama itu kan orang tua memberikan nama pada anak kan dengan harapan kira-kira nama itu membuat dia itu ya saya sadar itu. Setelah pengumuman kemerdekaan dengan beberapa teman saya berusaha memindahkan senjata dari Medan Timur ke Medan Barat karena senjata itu diperlukan oleh pejuang Aceh. Memasuki masa pensiun, tak seperti kebanyakan orang di usia lanjut, Daud Yusuf justru masih produktif. Menulis dan membaca menjadi sebuah rutinitas yang tak boleh terlewatkan. Salah satu cara untuk mengetahui kekurangan kita itu adalah menulis. Sebab kalau kita tidak punya pengetahuan, kita tidak bisa menulis. Apa yang mau ditulis? Paling sedikit pengetahuan kita tentang bahasa. Kita harus tahu kata-kata apa yang cocok. Apa ditaruh di depan atau di belakang. Ya itu penting. Jadi kita didorong untuk lebih tahu. Jadi dengan menulis kita tambah pengetahuan sebetulnya. Paling sedikit pengetahuan tentang kata-kata. Semua suka ada. Karena masalahnya khusus ada. Ini yang lebih banyak sering saya pakai. Tulisan Daud sering dimuat di media massa. Ia juga menulis buku dan selalu menyisipkan pesan moral dalam setiap tulisannya. Emak adalah salah satu judul buku yang ditulis untuk mengenang sosok sang ibu yang banyak memberi pengaruh dalam kehidupan Daud. Emak itu di mata saya orang yang perempuan yang luar biasa. Barangkali subjektif ya, semua anak begitu. Tapi emak itu saya anggap orang luar biasa karena dia betul-betul kasih sayangnya itu konstruktif, tidak memanjakan, tapi mendidik. Waktu saya menerima gelar doktor, orang Indonesia pertama di Sorbonne untuk gelar ekonomi, di mata saya bayangkan ada orang yang telah mendukung saya bisa ke sana. Barisannya panjang dan orang pertama yang diri paling ujung itu adalah seorang perempuan tinggi semampai, rambutnya panjang, emak. Jadi saya pikir sudah waktunya saya menulis perempuan ini. Saat Daud melakukan studi di Prancis pada tahun 1964, ia mulai terlibat dalam diskusi dan seminar akademis yang diselenggarakan UNESCO. Salah satunya tentang dana hibah bagi situs-situs yang dianggap sebagai warisan budaya dunia. Kemudian, ia mengajukan nama Borobudur. Tahun 1954 adalah tahun pertama ia bertemu dengan Borobudur. Saat itu, ia melihat Borobudur tak serapi saat ini. Banyak di antara bagiannya yang tidak terawat dan memprihatinkan. Jadi waktu sampai ke sana sore hari, sedih saya lihatnya. Itu dinding candi yang balustrade yang penuh dengan ukiran, itu udah miring. Kemudian Masya Allah kotor. Ada situ ayam, lantas apa, membuang kotorannya. Ada kambing di halamannya, tidak terawat. Ada tentara belajar baris, anak main bola, hanya dada telanjang, main-main. Jadi kami pemilik
Dari warung kami mengingatkan, Pak, nanti kalau ada goyang gempa, cepat turun, ini bisa rontok. Ya dah. Jadi pada waktu saya menteri, itu tanggung jawab saya, pemugaran itu. Maka itu saban saya memugar ke sana, saya buat sketsa. Persis 3 bulan sebelum masa jabatan saya akhir, Borobudur selesai. Pada Februari 2015 lalu, Daud Yusuf menerima penghargaan dan kain sutra dari Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, atas upayanya menyelamatkan dan merawat Candi Borobudur. Saya yakin banyak sekali orang yang juga pasti mendengar apa yang dikerjakan sama beliau. Cuman sampai sejauh mana sih orang merasa bahwa ini penting gitu. Kalau buat saya sebagai generasi muda, saya sangat bersyukur. Kalau enggak, saya nggak mungkin bisa melihat Borobudur saat ini. Nah, akhirnya di situ saya mencoba mencari solusinya gitu. Bagaimana sih supaya orang tuh tahu bahwa ini adalah jasa yang sangat luar biasa dari seorang Pak Daud Yusuf gitu. Nah, saya dengan teman saya mulai cari kesempatan, cari solusi, cari jalan bagaimana kami bisa mendapatkan satu komunikasi dengan pihaknya Tibet gitu, dari tempatnya Pak Dalai Lama itu, supaya mereka bisa memberi minimum lah, mereka memberikan apresiasi, ucapan terima kasih atas jasanya dari seorang Pak Daud. Rupanya Tuhan memberikan saya misi khusus. Andai kata, saya yakin, andai kata Daud Yusuf tidak ke Sorbonne, tidak ada orang yang tahu UNESCO, tidak ada tahu dana, Borobudur rontok, pasti. Jadi Tuhan itu kan tidak kebetulan, dia semua punya, jadi ada misi dari Tuhan. Jadi saya bangga itu. Daud Yusuf adalah intelektual yang langka. Tak banyak orang yang mencapai usia 90 tahun dalam kondisi yang sehat dan bugar. Pada tanggal 8 Agustus 2016 lalu, Daud Yusuf berulang tahun yang ke-90. Saya kira seluruh dunia juga sama. 90 tahun seperti Mas Daud sekarang. Ya, 90 tahun banyak, yang umur 100 tahun juga ada sekarang ini. Tidak terlalu menggemparkan. Tetapi bahwa masih berpikir jernih, terang, dan masih produktif seperti Daud Yusuf, ya memang masih bisa dihitung gitu caranya ya. I hope I can be like that. Sekarang saya baru 83 ya. Saya harap 7 tahun yang akan datang masih tidak ngawur gitu ya. Mas Daud masih tertib dan masih terus ya menulis. Itu istimewanya di situ ya. Ya hebat, memang itu semuanya udah suratan ya, itu pemberian dari Tuhan. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan itu memberi kepada orang yang mau berusaha. Saya lihat bapak dan ibu saya dua-duanya orangnya hidupnya itu disiplin sekali, ya teratur. Jadi ya istilahnya saja bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Ya saya bersyukur, tapi juga saya itu sadar tentu ada misinya. Jadi Tuhan tentu ingin memberikan misi sesuatu pada saya, dan yang saya ketahui misi itu Tuhan juga memberikan misi pada seseorang, tentu sesuai dengan kemampuan orang itu. Tuhan Maha tahu toh. Tidaklah untuk dirinya seorang,
hanya untuk generasi penerus bangsa. Daud Yusuf sesekali masih terlibat dalam aktivitas sekolah yang didirikan oleh anaknya, SD Kupu-Kupu. Daud Yusuf, pria yang pernah mengenyam pendidikan militer di masa revolusi kemerdekaan ini, masih tetap peduli dengan dunia pendidikan Indonesia. Yaitu, kita harus sekarang ini membuat konsep. Sehingga kalau menteri berganti, boleh saja presiden ganti menteri, tapi ada konsep. Jadi jangan menteri baru, menteri baru ya terpaksa bikin yang baru, karena kalau tidak untuk apa dia jadi menteri baru toh? Ada yang belum tentu bisa diterapkan, sebab mendidik itu bukan seperti menanam jagung, 3 bulan kelihatan, tidak. Hasilnya 1 generasi baru kelihatan. Dan pendidikan itu menentukan masa depan. Jadi negeri tidak akan maju selama pendidikannya tidak maju. Memang menjadi tantangan bahwa dunia pendidikan kita harus difikirkan lagi, dan sudah sedikit yang mau memikirkan. Banyak yang mendirikan sekolah tapi sebagai komoditi, sebagai perusahaan ya. Dan pendidikannya sebagai komoditi. Mencari target murid banyak supaya break even atau untung ya. Dan keuntungan dimiliki sendiri ya. Perbaiki adalah sistem, filsafatnya, dan juga nanti pengorganisasiannya. Terus harus ada demokratisasi. Tidak semua dicetak sama ya. Tapi ada kebebasan untuk mengembangkan otak. Sebab intinya pendidikan adalah kemerdekaan ya. Karena kalau kita, walaupun kita berilmu tinggi sekali, kalau kita tidak punya budi pekerti yang baik, itu kan merusak diri sendiri, merusak lingkungan, pada akhirnya bisa merusak negara kita, bisa merusak dunia itu. Jadi semua itu harus dibarengi dengan mempunyai budi pekerti yang baik. Harapan saya, Pak Daud, jangan pernah berhenti untuk memberikan kami contoh, jangan pernah berhenti untuk memberikan kami cara-caranya, bagaimana kami mampu menjadi anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak bangsa yang berkualitas seperti Pak Daud, dan kami akan membuat ini menjadi besar dan seluruh Indonesia nanti akan tahu apa yang telah dilakukan oleh seorang Pak Daud Yusuf.